Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khairi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Soalnya buka halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifuna fa'anallahu bi'ulumihi idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fandur fi madza yuqimuka. Hadza mizanun sahih wa qad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man arada ay ya'lama manzilatahu indallah falyandur kaifa manzilatullah min qalbihi fa innallaha azza wa jal yunzilul abda indahu haitsu anzalahul abdu min nafsihi wa hadzal inzalul madhkur al mansub ilal abdi huwa ma'nal iqamah al madhkura idil abdu la fi'la lahu ala tahqiq. Qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala an innama yuti'ul abdu rabbahu ala qadri manzilatihi minhu. Wa qala Syekh Abu Talib al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu fa idza kana al-abdu la nadhara maulahu mukriman wa li hurmatihi mu'azziman wa ila mahbubihi wa mardatihi musari'an kana Allah azza wa jalla fil akhirah li wajhihi mukriman wa li sya'nihi mu'azziman wa ila masarratihi minan na'imil mukim musari'an. Wa idza kana al-'abdu bihaqqi maulah mutahawinan bi amrihi mustakifan wa li sya'airihi mustasghiran kana Allah azza wa jalla muhinan wa bi sya'nihi mutahawinan wa ila ma yakrahu minal 'adzabil alim lahu musari'an wal iyad billah. Berkata Ibnu Athaillah, apabila engkau berkehendak, apabila engkau mau bahawa engkau mengetahui akan ukuran engkau atau kedudukan engkau di sisi Tuhan atau di sisi Allah, maka perhatikan olehmu fi madza yuqimuka, pada apa menempatkan oleh Allah akan engkau. Jadi Allah menempatkan hambanya sebagaimana hamba itu menempatkan Allah dalam hatinya. Sejauh mana ada tempatkan Allah dalam hati kita, sejauh itu posisi kita di sisi Allah. Kadar ukuran atau kedudukan kita di sisi Allah, lagi kedudukan Allah di sisi kita. Ana mungkin lebih. Masa ada kedudukan tanya di sisi Allah, manusia yang agung luar biasa, kedudukan Allah di sisi tanya biasa-biasa mentang. Yang sama lagi orang bercinta bukan bertepuk sebelah tangan. Rinangnya dalam pandangan gayan sangat bernilai. Le orang inang ke gedanya, ana bernilai. Tanya nilai plus ke ji nilai min ke gedanya. Maka hana muwafaqah, hana cocok, hana mutabakah. Jadi Allah gebi kedudukan kepada hambanya menurut seukur mana hamba ditempatkan Allah dalam hati si hamba. Jadi inti cara atau barometer untuk takalan posisi tanya indallah, takalan intang tempatkan tanya oleh Allah. Ulama maksiat. Yang maksiat titanya orang hina kan orang mulia. Titanya orang yang hana bernilai di sisi Allah. Jadi mengilikut baru yang kali tabut gepegah mizan ukuran amal. Baru kan timbangan ukuran amal. Baru lang kalami kemat likut. Mayona tak terdapat samarah dari amal idunya nyan keukuran amalnya makbul di akhirat. Yang baru mizan amal, mizan ukuran amal. Uronyo mizan ukuran amel. Ya baru amal uronyo amel. Ukuran amal di sisi Allah kiban.
puna makbul atau mardud. Baru kalau kita buat tanda amalnya makbul indallah pada saat di dunia tak dapati samarah. Nah hasil atau buah dari amalnya. Miuronyo barometer atau tanda amel tersebut termasuk dalam orang yang diperhatikan oleh Allah, mahbub istilah dalam tasawuf, atau amelnya kan mahbub, lawan mahbub matrud dicampakkan atau ditolakkan. Jadi menyobaro ukuran amal uronyo ukuran amel, menyobaro ukuran kadar amal uronyo ukuran kadar rijal. Dalam tasawuf na istilah rijal mana je orang yang beramal mendekatkan diri kepada Allah. Rurinang namanya rijal. Sebab dalam tasawuf nasabo ungkapan kan orang yang betul-betul beramal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang kira rijal walau agaknya urinang. Orang yang beramal hanya mendekatkan diri kepada Allah lalu dengan tujuan-tujuan yang lain dalam beramal, nyan agaknya urinang walau agaknya orang agam. Maka lah istilah tasawuf penggunaan kata-kata rijalnya ke hamba-hamba yang akan mensucikan hatinya, orangnya menuju kepada Allah, beribadat tak kepada Allah semata-mata, ya ke rijal. Jadi orangnya tabut tanya tentang barometer rijal atau barometer amel. Kiban cara tak ukur getanya yang beramal kepada Allah sejauh mana ke level lah. Ya bak orang ikut MLM naik level tingkat etna ka. Buka diamond macam-macam lah istilah. Dalam beramal kepada Allah nasib level-level lah. Nah, di level kan setingkat mana ke level getanya. Setingkat mana level Allah latih tayo, yang ke setingkatnya level tayo di sisi Allah. Sekarang maksud daripada kalam hikmat di sini. Fan hadza mizanun sahih, ini adalah ukuran yang tepat, ukuran yang benar. Jadi hana ukuran lain. Cing yang betul bertanya kalan level getanya indallah, yang ke kalan nilai level Allah indah getanya di sisi getanya. Sebab pada tempat lain Rasulullah nak dijelaskan bahawa siapa yang ingin mengetahui kedudukan dirinya di sisi Allah, maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya sendiri. Karena Allah menempatkan hamba sebagaimana hamba itu menempatkan Allah dalam hatinya. Ukur sana nanti hadisnya. Man arada ayu lima manzilata indallah falyanzur kaifa manzilatullah min qalbih. Jadi ini ukuran timbangan yang tepat. Waqad ruwiyat sungguh diriwayatkan orang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala basungguh Rasul berkata man arada ayu lima manzilata juga. Barang siapa berencana atau barang siapa mau mengetahui akan posisinya di sisi Allah, maka hendak memperhatikan ia bagaimana posisi Allah dalam hatinya. Karena bahwa Allah Azza wa Jalla yunzilul abda indahu haitsu anzalahul abdu min nafsi. Menempatkan oleh Allah akan hamba di sisinya Allah, bak tempat sekira-kira dipertempatkan akannya Allah oleh si hamba dari dirinya si hamba. Pak dapeduk posisi Allah menurut anggapan atau itikad kitanya, inan ke Allah ditempatkan kitanya. Karena dijelaskan dalam kitab lain bahawa Allah Ta'ala dijadikan manusianya berdasarkan hikmat Allah kepada dua pembagian. Naisilah asyqiya dan naisilah su'ada. Asyqiya yang urung celaka, su'ada urung yang mendapat kebahagiaan. Kemudian su'adanya dibagi dua alam, na ahlul qurbi, na ahlul bu'di. Urung yang tong Allah, wa ahlul bu'di, dan urung yang jauh dengan Allah. Angkinan kedudukan level benar. Jadi level benar karena memang na dua tingkatan, na ahlul qurbi, maksimal ji ahlul qurbi, minimal ji ahlul bu'di. Ada bab surah jarum minyak mata na A dengan F. F full, A empty, kosong. Jadi
Kejarum IMN antara A dengan F. Jadi semakin tanya terposisikan Allah, semakin dekat kepada dengan hati kitanya, begitu juga Allah posisikan kitanya semakin dekat dengan Allah. Menansi sebalik je. Wa hadzal inzal madhkur al mansub ilal abdi huwa maknal iqamah madhkurah. Idil abdu la fi'la lahu ala tahqiq. Dalam hadis dijelaskan oleh Nabi bahawa yunzilul abdu indahu. Yunzilul abdu indahu haitsu anzalahul yunzilul abda indahu haitsu anzalahul abdu. Hadzal inzalnya musyaruh ilaihi kepada haitsu anzalahul abdu tanya. Dipertempatkan akan Allah li hamba. Yang benar ikut Allah mempertempat hamba di sisinya, bak tempat dipertempat Allah li hamba. Nyambak pegah hamba dipertempatkan Allah, kibai pertempat Allah li hamba. Ni Allah kaji. Okey, Allah bisa dipertempatkan hamba karena cid Allah yang mentakdirkan sesuatu, Allah yang menciptakan sesuatu. Tapi bakkeun dipertempatkan Allah oleh hamba yang kiban maksudna hadzal inzal madhkur, ini mempertempatkan oleh hamba akan Allah yang barusan disebutkan, yang dinisbahkan akan perbuatan mempertempatnya kepada hamba. Itulah makna iqamah yang disebutkan dalam matan tadi. Jadi makna yuki muka gepertempat gata. Maksud gepertempat gata ke? Getanya tak posisikan Allah pat. Pu bertempat tanya dalam maksiat berarti tak posisikan Allah jauh hendayau. Pu bertempatkan tanya dalam taat berarti tak posisikan Allah tu hendayau. Jadi makna bertempat kainan kan yak peduk lagi ada peduk barang. Ge iqamah ge tegakkan. Pat ge pertetap. Ge pertetap ge tanya oleh Allah. Dalam maksiat dia tanya orang jauh. Dalam taat berarti orang tu. Yang maksud iqamah yang dalam istilah dalam kalam hikmat yaitu. Karena kan yang paling nak jelas antara kalam hikmat yaitu dengan ungkapan dalam hadis berbeza. Dalam hadis menggunakan lafaz inzal. Dalam kalam hikmat yaitu menggunakan lafaz iqamah. Ini perlu dijelaskan oleh syarih. Inzal yang na dalam hadis, yang kian iqamah yang na yaitu. Bahkan pihak murid inzal dalam hadis iqamah yang kali pegah yaitu karena hamba tidak ada perbuatan baginya alat tahqiq. Sebab mereka dalam kalam hikmat hana mufhum kebalikan ji. Ya kan? Dalam kalam hikmat ke hana mufhum kebalikan, takalan lagai menyatakan kalam barometer level kitanya di sisi Allah, takalan Allah pak gepuduk kitanya. Dalam hadis karena kebalikan ji. Gimana kebalikan lah hadis? Barang siapa mau mengetahui kedudukannya isi Allah, maka memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Karena Allah Ta'ala dipertempatkan hamba di sisinya, baksa kira-kira dipertempatkan akan Allah li hamba dari dirinya si hamba. Takkan mandua nak mempertempat, Allah nak mempertempat, hamba pina mempertempat. Padahal yang pubut pun engkau Allah, tanya hamba nak pubut. Maka perlu diketahui yang maksud inzal yang dalam hadis saya. Yang ke iqamah yang pegah yaitu. Makna kitanya dapat tempatkan Allah dalam hati, yang ke takalan Allah pak posisikan kitanya. Yang posisikan kitanya dalam maksiat yang sama dengan Allah dalam hati kitanya jauh. Yang Allah bertempatkan kitanya dalam taat sama dengan Allah dalam hati kitanya tu. Karena hamba tidak ada perbuatan baginya alat tahqiq. Dia kalau bebut si anabut tanya. Man nabut amrun nasabi ke amrun nisbi. Tapi yang bebut ana. Qala al-Fudail bin Iyad kan Fudail bin Iyad radhiyallahu taala innama yuti'ul abdu rabbah ala kadri manzilatihi minhu. Ayasanya taat seorang hamba akan Tuhannya itu ukuran levelnya Tuhan minhu daripadanya si hamba. Dumna ukuran Allah Taala dalam hati dia yang ke ukuran levelnya ketaatan dia. Semakin posisi Allah agung dalam hati kitanya, semakin kuat taat. Semakin posisi Allah rendah dalam hati kitanya, semakin berkurang taat.
yang bisa dibuktikan dalam perilaku sehari-hari. So terdahului seruan syarak dengan seruan yang lain. So terdahului perkara-perkara yang dicintai oleh agama ketimbang perkara-perkara yang tercintai dengan hawa nafsu. Karena dalam tabuh hadis kursi pegah Allah Taala, anallah la ilaha illa ana, lun Tuhan yang tidak ada, lun Allah tidak ada Tuhan kecuali lun. Khalaqtul khaira wasyarra, lun ciptakan kebaikan dan kejahatan. Nah, fatuba liman khalaqtahu lil khairi wa ajraitul khaira ala yadih. Maka berbahagialah bagi orang yang aku ciptakan kebaikan baginya dan aku berlakukan kebaikan di atas tangannya. Wa wailun liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitul syarra ala yadih. Dan celaka bagi orang yang aku jadikan akannya bagi keburukan dan aku berlakukan keburukan di atas tangannya. Maka pada tempat lain Nabi bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dipermudah untuk mencapai untuk apa dia diciptakan. Tanya kepegat oleh Allah untuk puja. Menyujuk ke asal neraka, dalam kehidupan dunia katanya gepermudah jalan-jalan untuk menuju ke neraka. Dia tanya gepegat kata dahulu dia dalam alam azali menulis sebagai ahlu sa'adah, penghuni syurga. Dia pun akan gepermudah jalan-jalan untuk menuju ke syurga. Kullun muyassarul lima khuliqalahu. Jadi untuk pu cipta daya yang kekenan gepermudahkan katanya. Idaya hana maka jika kala dalam kehidupan realitas katanya orang yang takalan orang-orang saleh ataupun orang-orang taat merumpak ngan sabi-sabi taat. Roh mujak bak bu taat. Takalan orang-orang yang ahli maksiat merumpak ngan sabi-sabi maksiat. Masalah hana sabo kampung hana upu dunia maya cim turi geroi. Hana mukan jikam turi, roh ta tegur, roh ta sapa. Mang kamu thon roh chatting kan ka janji ketemuan lah tiga. Ni mungkin chatting lebih lah alam maya. Bakat pu kun istilah ni kun kopi darat. Akibat masuk kopi darat. Hautat rogunan jip jus yang nan ni kopi darat sin. Hana ikun jus darat. Jadi hilang dah kalian ancur orang dalam pergaulan kerana akibat komunikasi terlalu bebas. Ia jamun watena anak tu ada tu yang inang hana tak itu bi rumah senang hati itu. Senang hati itu. Hana tak pergaulan. Ia ino hanjit dah senang aju. Menyona media saja ni. Sebab saat hana itu bi dalam kamar yang perlu dicurigai. Ini hana itu bi dalam kamar hadapi hubungan dengan dunia luar. Tiga itu je kebut. Orang nyamun untuk terjadi fitnah hana gampang. Karena wate untuk berkenan berinteraksi melakukan hubungan komunikasi kan harus bertemu langsung atau melalui surat. Mau teh merumpak langsung karena hana pernah bertatap aja kena meleleh tengah meleleh yang kagak geraham lengku imu ngabe aplung. Ina panen alam, ina kamu boleh hubungan erat media sosial. Pakai video call, pakai jadi saling mengenal lah. Saat meturi, hana payah lain, hana payah pemanasan langsung aja. Lagi Honda kabuno lu sebuah kata busuk mang tinggal ganteng. Mami orang awal payah busuk dang busuk trip dang busuk ada dengan busuk ke geraham lengku imum. Ane angka kalewat urang-urang punah ka bocor sia ka gelawan ni batek apa ya plung. Jadi urang jamun untuk timbul fitnah yang sulit punya orang jamun karena hana mudah komunikasi. Maka lembaga ino menyana keluarga tanya yang galak menyendiri langkama yang perlu dicurigai. Ya jamun hana bangga orang cik mi anak handai tebit. Anak ke rumah hana jak tahu langkama geroi sebab hana pula belajar. Di langkama hana kegiatan belajar. Mi ino perlu dicurigai hana tebit-tebit. Hanjik bangga hana jak tahu. Tiga ejak je kubuk je gaya apa benda. Awak ikut trip ke pemanasan. Kaji hati-hati ya, ini dunia akan terbalik. Sama Ali ke jamun. Waqala Syekh Abu Talib Al-Makki, kun Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu taala anhu, fa idza kana al-abdu
la nadhara maulah mukriman wa li hurmatih mu'azziman wa ila mahbubih wa mardhatih musari'an kana Allah azza wa jallahu fil akhirat liwajhihi mukriman wa li sya'nihi mu'azziman wa ila masarratihi minan na'imil mukim musari'an. Berkata Syekh Abu Talib Al-Makki, maka apabila adalah seorang hamba sungguh memperhatikan akan Tuhannya mukriman, akan Tuhan yang mukriman memuliakannya, wali hurmatih dan bagi kehormatannya, Tuhan itu mu'azziman yang mengagungkannya. Seorang hamba linadri maula, baiklah nadhara linadri itu. Apabila adalah hamba bagi pandangan Tuhannya itu memuliakan, bagi kehormatannya Tuhan itu mengagungkan, kepada yang dicintai dan direstui oleh Tuhan itu yang mempercepat, adalah Allah Azza wa Jal baginya si hamba di akhirat nanti, liwajihihi mukriman, bagi wajahnya si hamba Allah memuliakan, dan bagi kedudukannya hamba Allah mengagungkan, dan kepada kesenangan dan kegembiraannya hamba daripada nikmat yang kekal Allah mempercepat. Jadi hendak tunda-tunda. Jadi Allah di akhirat itu tergantung tanya ke Allah taidunya. Miaidunya tanya yang tak muliakan pandangan Allah, kan pandangan manusia dan pandangan benda-benda yang lain, yang tak agung-agungkan lagi tanya kehormatan Allah, dan yang tak percepat laksanakan perkara yang dicinta dan geridali Allah. Urut akhirat itu Allah lagi yang syik ke tanya. Kepemulia wajah zat ke tanya ke, agungkan kedudukan dia, kesenangan dan kegembiraan dia, nikmat yang mukim yang tetap, Allah percepat untuk tak dapati, hanya tunda-tunda. Sehingga katanya terbebas daripada hisab demi untuk mendapat secara cepat apa yang telah Allah janjikan. Maka kena hamba-hamba nanti yang dibebaskan dari hisab. Yang tujuan memandum untuk mempercepat mendapati nikmat-nikmat yang telah dijanjikan. Wa idza kana al-'abdu bihaqqi maulah mutahawinan wa bi amrihi mustakifan wa li sya'airihi mustasghiran kana Allah azza wa jallahu muhinan wa bi sya'nihi mutahawinan wa ila ma yakrahu minal azabil alim lahu musari'an. Apabila adalah hamba dengan hak atau kapasitas, dengan kapasitas Tuhannya itu memandang remeh, dan dengan perintahnya Tuhan memandang ringan, dan bagi syiar-syiarnya Tuhan menganggap sepele, menganggap kecil. Ada Allah Azza wa Jal baginya itu juga menganggap remeh, dan dengan kedudukannya juga menganggap enteng, dan kepada apa dibencikannya daripada azab yang pedih, baginya Allah mempercepat. Menyolang kehidupan dunia. Gedanya hanata jaga kapasitas Tuhan. Saruji kapasitas Tuhannya sebagai sesuatu yang disembahkan, tak jaga hak-hak Tuhan, baik tak langkahi alian tak penuhi hak-hak Tuhan bertepat waktu, baik tak undur-undur pumantang yang menjadi perintah Tuhan, baik tak anggap ringan, syiar Tuhan baik tak anggap kecil, baik tak anggap remeh. Yang mio sebalik ji, tak anggap kecil syiar Tuhan, tak anggap remeh atau tak anggap hui perintah Tuhan. Yang urut akhirat Allah Ta'ala pergi ke tanya, gak anggap remeh kedudukan danyo, gak anggap hina, pu yang tak bencikan azab yang pedih juga akan berpercepat untuk terdapati. Termasuk menganggap kecil syiar saat bulan Ramadan menghabiskan waktu untuk nonton bola. Sedangkan bulan Ramadan syiar ji qiyamul lail. Nya kan dia bulan Ramadan pabih hotel ya kala Real Madrid gede Real Madrid nyan syiar tanya. Nya orang akhirat pun Allah akan anggap kecil katanya. Kira orang hana perayuk syiar. Sebab syiarnya alam, bendera. Maka syiar-syiar hana dentai buat wajib. Kalau dentai buat wajib syiar. Syiar agama yang buat sunat darata ke jamaah. Tekebi malam raya yang syiar. Yang menjadi bendera, yang menjadi lambang. Tak mana syiar kan lambang. Yang menjadi lambang sabuh agama ya kan syiar. Di syiar dalam bulan Ramadan qiyamul lail. Tadarus yang syiar dalam bulan Ramadan. Nya babi wate balayar dan tancap. Yang termasuk kita maulah bayo si wali sya'airihi mustasghiran. Mudah-mudahan Allah gebi kesadaran secepat ji kurang yang merendahkan syiar-syiar Allah.
Wal iyadu billahi min dzalik. Laki berlindung dengan Allah pada demikian. Wa qala Wahab bin Munabbih, kun Wahab bin Munabbih, semoga ridha Allah padanya, qara'tu fi ba'dil kutub, lun baca dalam sebahagian kitab-kitab, ya ibna Adam, ati'ni fima amartuk wala tu'allimni bima yuslihuk, inni alim bi khalqi, inama ukrimu man akramani wa uhinu man hana alaihi amri, lastu binadhirin fi haqqi abdi hatta yanzura abdi fi haqqi. Lum pernah baca dalam sebahagian kitab-kitab umat awal maksud. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, ati'ni fima amartuk, taat olehmu akan aku pada apa yang aku perintahkan kamu. Wala tu'allimni bima yuslihuk, jangan engkau mengajariku dengan apa yuslihuka, yang dapat memberi manfaat akan kamu, yang dapat memperbaiki akan kamu. Tugas gata taat kelung kun Allah. Baik tayak purnolong ki bancara bena manfaat ke gata. Sehingga siat tak laki berkaya saya lu hendak tok pudip mihana kaya. Seolah-olah kemana ke Allah. Tugas gata taat kelung. Baik tayak purno tayak ajari long bima yuslihuka, dengan perkara yang dapat diislah, diberi maslahah atau diberi manfaat akan kata. Ini alimun bikhalki, bahawa sungguh lun mengetahui dengan kondisi makhluk lun. Inama ukrimu man akramani, saya lun muliakan siapa yang memuliakan lun. Wa uhinu man hana alaihi amri, dan lun hinakan akan orang-orang yang hina di atasnya oleh perkara lun atau perintah lun. Lastu binadhir fi haqqi abdi hatta yanzura abdi fi haqqi, tidaklah lun dengan memperhatikan pada hak hamba lun sehingga bawa diperhatikan oleh hamba lun pada hak lun. Habis kalam hikmat tentang Allah menempatkan hamba sebagaimana hamba itu menempatkan Allah dalam hatinya. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah, mata razaka qatta'an wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batina. Kapan-kapan memberi rezeki atau memberi oleh Allah akan kamu akan taat dan terkaya dengan Allah, anha daripadanya taat, fa'lam maka ketahui olehmu sesungguhnya Allah qad asbagha 'alaika ni'amahu, sungguh telah menyempurnakan di atas kamu akan nikmatnya Allah, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Jadi nikmat dua, nikmat zahir dan nikmat batin. Kadang-kadang yang Allah berikan kepada hamba hanya nikmat zahir saja. Bila Allah telah menjadikan hamba tersebut sebagai seseorang yang Allah cintai dan Allah mendekatkan hamba tersebut kepadanya, Allah akan menyempurnakan nikmat pada hamba tersebut, kedua-duanya itu nikmat zahir dan nikmat batin. Maka di sini Ibnu Athaillah menjelaskan bahawa ketika Allah memberkatimu, ketika Allah memberi rezeki akanmu dengan taat dan merasa cukup, mana ghina bihi, merasa cukup dengan Allah, anha daripadanya taat, kasih dengan taat tanya ke Allah hana pelele ke pulain. Fa'lam maka ketahui olehmu sesungguhnya Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu, baik nikmat secara lahiriah maupun nikmat secara batiniah. Karena pada dasarnya seorang hamba dituntut untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya dan menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Oleh sebab itu, bagi siapa yang telah diberi karunia berupa pemenuhan atas ketiga unsur-unsur yang disebutkan tadi, maka sejatinya hamba tersebut telah mendapatkan anugerah yang sempurna daripada Allah. Karena tujuan naya laudib sian, tujuan laudib untuk taat, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan tergantung udip hanya kepada Allah, baik mukumat dengan yang kan Allah. Yang menyoman hebohnya kagebi li Allah bak kitanya, yang berarti kitanya termasuk orang yang mendapat nikmat Allah zahirah wa batinah, nikmat zahiriah dan nikmat batiniah. Karena taat secara zahir nyan rusum syariat kan, resam syariat, aturan syariat yang ke taat zahir.
itaat di amal di ibadat li anggota tubuh zahir yang gekun resam syariat. Terkaya hati secara batin kepada yang kan Allah, cuman mahajat ke Allah tok-tok atau tergantungkan harapan hati tanya ke Allah tok-tok, yang syawahidul hakikat, tanda hakikat. Tira urang gelamna tanda hakikat bagaknya menyo hati mantang tergantung dengan yang kan Allah. Tira urang gelamna resam syariat bagaknya menyo anggota tubuh zahir hana beribadat taat kepada Allah. Sembayang antam tapu hananya meresam syariat ulamna. Menyo baru na sembayang, na puasa, na berzakat, na haji tapi hati mantang tergantung dengan yang kan Allah, yang kana resam syariat gelamna bukti hakikat, syawahidul hakikat. Nikmat zahir yang maksud ini tazyin jaware, tahiasi anggota tubuh tayo dengan tajalani syariat. Nikmat batin yang ke bersinar dalam hati tayo rahasia-rahasia hakikat. Karena makna nikmat yang bebut sesuatu yang tidak mendatangkan kepedihan dan tidak berakhir dengan penyesalan, itulah makna nikmat. Maka Allah Ta'ala anggotanya dalam hati dan gantungkan harapan ke Allah saja, itu tidak akan mendatangkan kepada kepedihan dan tidak akan berakhir dengan penyesalan. Karena orang yang menggantungkan harapan ke Allah saja, orangnya hanya menyesal dengan orang akhirat. Tapi orang menggantungkan harapan kepada manusia, jangankan di akhirat, di dunia saja dia bakal menyesal, bakal kecewa. Jadi karena kitanya yang tergantungkan harapan ke Allah mentang hana kepada yang kan Allah, karena pengertian nikmat benar sesuatu yang tidak melazimi kepada pedih dan tidak berakibat kepada menyesal atau kecewa, maka ghina dengan Allah, terkaya dengan Allah juga dianggap bahagian pada nikmat. Jangan mengartikan nikmat hanya kesenangan atau kemewahan dalam bentuk materi saja. Itu yang kadang-kadang salah tak artikan, tapi ke nikmat dalam bentuk materi, peng nikmat, alang kekayaan nikmat, kenderaan nikmat, sangnya nikmat. Padahal luar biasa na nikmat-nikmat lain, yang na nikmat secara zahir, na nikmat secara batin. Gebi kesehatan nikmat, gebi taufik anugerah ataupun maunah untuk melakukan ibadat nikmat. Amandum nikmat nan. Lagi lumberah yang kakak orangnya, nikmat na yang gebi li Allah ke urang cinta dan yang gebenci, dan na yang gebi ke urang cinta tok. Nikmat yang gebi ke urang yang cinta tok li Allah hangke nikmat iman Islam. Nikmat gebi taufik mampu melaksanakan ibadat atau dawam atau ibadat. Yang nikmat gebi ke urang cinta tok. Saat tayo hana tak dapati nikmat yang gebi ke urang cinta dan ke benci, tapi di sisi lain na nikmat Allah ke tanyo yang gebi ke urang cinta tok. Maka berbahagialah kita yang mendapati nikmat yang gebi Allah ke orang yang cinta tok. Jadi baik malah siapa simih laudip, pakar ni gop kaya, tanya hana kaya, padahal mekat awai tanya. Padahal hidayah awai tanya, ya beut awai tanya, pakar tanya hana harta, gop nang. Kupu malu harta sakit, tak mubat hansib bak bukan semah. Itanya harta hana tapi ubat asing kan, ubat angku muhib. Ubat bukan seren, asing ubat pri. Iga bangkali harta kahasih no habis watai bajak. Ujung kan hana ketenangan di dalam hidup. Kan. Al-matlub minal abdi syai'ani, yang dituntutkan daripada hamba itu dua perkara. Yang pertama iqamatul amri fil zahir wa ta'alluq billah fil batin. Yang dituntut li agama dari hamba dua perkara. Iqamah amri fil zahir, menegakkan, menjalankan perintah fit zahir pada zahir. Mana fit zahir secara anggota tubuh badan, tanya tak laksanakan perintah Allah, kita jalani taat dan terjauhi larangan. Sebab menjauhi larangan yang juga iqamah amar ke, sebab perintah gi PJO ada yang gelarang-larang oleh Allah. Maka kira iqamatul amri, apa yang pegat dua boleh kamu ada sabah mentang iqamatul amri yang kai cakup ke mamandua, kai cakup ke imtisalul awamir, kai cakup ke ijtinabun nawahi. Wa ta'alluq billah fil batin, dan juga yang menjadi matlub dari Allah kepadanya hamba, ta'alluq billah fil batin, menggantungkan harapan dengan Allah pada batin. Dia hanya menggantungkan harapan dengan Allah pada batin, istighna bihi an ghairi, terkaya dengan Allah saja daripada yang bukan Allah. Dia hanya hajat kepada yang kan Allah. Mahajat tanya kepada Allah nya menurut makam, baik salah tempat tu. Dia tanya mentang makam posisi iktisab,
posisi kasbu, ya katanya tentai hana lepas daripada pekerjaan atau usaha. Tapi walau katanya terikat dengan usaha, tapi terjaga baik sampai mukumat ate ngatanya nyan hanya asbab. Ba awai kalam hikmat bak pun tak tabut idih li pupun kitab kalih ge wanti-wanti oleh musanneh bahawa posisi hamba na posisi tajarrud atau tajrid na posisi iktisab atau kasbu. Mio katanya mantang makam kasbu, makam asbab. Dalam bahasa lain kan makam asbab. Mana makam asbab? Untuk dapat rezeki payah melalui kerja. Untuk menumpuk rezeki payah ternublang. Mungkin diraduk untuk rezeki. Nya mantang makam asbab kan. Nya orang yang hana payah ke berusaha li untuk rezeki. Nya orang kan makam tajarud atau tajrid. Katanya yang mantang makam asbab, ia tergantung dengan asbab. Tapi baik mukuman ati. Karena persoalan dasarnya persoalan dalam ati. Baik mukuman ati. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Mioka berazam kata tekad bak sabuh-sabuh but, tawakkal ala Allah. Yang lagai. Kan makna wate ka gepegahno bekerja api baik li wa boleh teut pre-pre sedekah gok kemenan. Karena dalam tasawuf moderat ana istilah seseorangnya harus menjadi sufi, harus menanggalkan semua duniawi. Jika seseorang kehidupan di bergelimang dengan dunia, yang penting hati tidak memiliki keterikatan dengan dunia. Jika na usaha, yang penting hati baik mukumat dengan usaha. Sehingga hati hana mukumat dengan usaha, terkedi siraga-ruga atau ancur usaha atau tutung gede. Hati dia hana goyang, hana sampai membuat stres. Kalau ni kau teh bangkrut, teh musibah, stres. Teh musibah kan stres. Stres orang naik sampai bunuh diri. Mudah-mudahan punya utang orang iman nak teruk tingkat ni. Fa idza razaqallahu ta'ala al-'abda hadzainil amrain faqad asbaghallahu alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah wa awsalahu ila ghayatil amal fid dunya wal akhirah subhanahu jalla wa ala. Maka apabila memberi rezeki atau menganugerahkan oleh Allah akan seorang hamba akan dua ini perkara, iaitu ikamatul amri fid zahir, ta'alluq billah fil batin, maka sungguh telah menyempurnakan oleh Allah. Asbaghanyan akmala wa atala alaihi. Asbaghallah alaihi akmala wa atala alaihi. Telah menyempurnakan oleh Allah di atasnya hamba akan nikmat-nikmatnya Allah, baik nikmat zahiriyah maupun nikmat batiniyah. Wa ausalahu, dan telah mengantarkan oleh Allah akannya hamba ila ghayatil amal, kepada puncak daripada harapan atau puncak cita-cita ji, baik di dunia maupun di akhirat. Maha sucinya Allah yang maha agung dan maha tinggi. Jadi karena menyokagabi memanduanya li Allah, mandua bawa unsurnya li Allah, sama dengan Allah kagebi nikmat kegetanya yang sempurna, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Berdasarkan yang getanya harus membulatkan hati kepada Allah. Bulatkanlah hati kepada Allah, jangan bercabang-cabang. Menjabung-jabung. Saceh menjabung-jabung. Tani Syam cabang-cabang. Jangan bercabang-cabang. Dan hilangkan dari perasaan hati kita ketergantungan kepada selain Allah. Jadi bulatkan hati kepada Allah, hilangkan dari perasaan hati ketergantungan kepada selain Allah. Inilah hakikat daripada ucapan seorang hamba dalam menghadap kepada Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu yang sampai li tahlil nak kena tanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atim ku mak je lain. Tengah kun ilahi anta maksudi, tengah ta balas SMS. Pre tak tip berkah. Karak habis yo. Tak payang ku imu malam yo. Biasa tiblah harga tagai kulhu. Nya le tengok ke. Yang abah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Abah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ati dah lain. Yang tanda hana muwafaqah jawarih dengan ati. Maka gepegah landa tahu kan. Saat ni ada baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gekele malaikat kadzabta. Bohong kamu. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau
kami minta tolong. Adanya lamate tem kumat jo lain. Lamate tem kumatnya pajai le cair kredit kan. Ana can laga yo mana usaha tapu kan. Pajan na nangon de janji bantu modal teat. Kahek dari na ane bala-bala. Mana ada bili. Yalah babah tu wa iya kanasta'in. Yang belal nak pegah kan memandum urang ngetuntut betruk makam hakikat. Yang boleh nak pegah kitanya dalam beramalnya na tahapan-tahapan. Na tahapan-tahapan na makam, na tahapan-tahapan yang bertasadari baik tertipu dengan amal, berarti pu yang dah lakukan amal kitanya selamanya belum sempurna. Jadi baik sampai tanya merasa puas dengan pu yang kata beramal. Tak anggap nyan ka sempurna. Tak anggap tanya ka sekian banyak saldo kesimpan di akhirat. Tahu-tahu dia tahu akhirat tengok kok kosong. Na'udzubillah. Nya yang maksud boleh dah nak sampaikan. Kan dia tuntut memandung urang bejek ke hakikat. Mubarak mentang Allah gepegak manusia dua. Na ahlul khidmat, na ahlul mahabbah. Hanjit mandum-mandum ahlul mahabbah. Hana soleh khidmat nanggro. Maka Allah Ta'ala gepegak ahlul khidmat. Ahlul khidmatnya pergi bagi-bagi lam. Nah yang untuk ikamah syariat wa hifdzuddin, iaitu para ulama. Nah yang untuk nusratiddin, iaitu para mujahidin fisabilillah. Nah yang untuk mensejahterakan makhluk-makhluk, iaitu para umara wasalatin. Jadi ahlul khidmatnya kalau bagi-bagi memang menan kodrat Allah dalam menciptakan makhluk selalu bervariasi. Hana monoton kepada satu jenis saja. Nah dina bervariasi, pegat inang, pegat agam, pegat ora, pegat malam, pegat langit, pegat dunia. Jadi bikinan Allah bervariasi. Jadi dengan tabligh kitabnya mudah-mudahan kitanya menyadari diri di mana posisi kitanya. Jadi kalau dikata ketuntut li agama ke kitanya memandum untuk menjadi ahlul mahabbah. Kerana anugerah Allah sementang yang ka iradah li Allah yang menjadi ahlul mahabbah. Tugas kitanya hamba beramal menegakkan pu yang ka geyu li agama, menjalankan yang ka geyu li agama, menjauhi pu yang larang yang tak jalankan. Alian untuk truk makam Siddiqin kan mudah-mudah. Makam Abu Bakar dan Siddiqin berjujur dalam beramal. Urang berjujur dalam amal ni ke muwafaqah zahir dan batin kan. Amal dia le secara lahir tu, batin bertentangan, kontradiksi dengan zahir tu. Maka katanya jauh masih dari tingkatan Siddiqin atau makam Siddiqin. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah lam khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik barang yang kamu minta akan Allah, itu barang dianya Allah memintakannya barang dari kamu. Sebaik-baik barang yang kita minta kepada Allah, itu sesuatu yang Allah minta kepada kita. Jadi permohonan apa yang paling baik? Sebaik-baik permohonan adalah permohonan yang engkau ajukan kepada Allah adalah apa yang dituntut oleh Allah untuk engkau lakukan. Sebaik-baik permohonan yang engkau ajukan akan Allah, itu apa yang dianya Allah tuntutkan permohonan tersebut daripada engkau. Jadi permohonan kepada Allah adalah agar Allah senantiasa menetapkan keimanan dalam diri kita, juga agar kita ditetapkan untuk selalu mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, serta tetap istiqamah dalam menjalankan kedua-duanya. Nyan permohonan yang paling baik. Karena nyan yang Allah dituntut dari tanya. Allah dituntut dari tanya imtisal awamir Allah, ijtinab nawahillah, istiqamah dalam berubudiyah kepada Allah. Nyan yang dituntut bertanya. Nyan yang talake. Wahina mesti inek bi bantuan ke daya. Ana? Mesti kai pos anggaran, ipegat anggarannya kalinya inek bi bantuan kitab. Talake balik hai bi. Ada berhayu tak ada pegat proposal? Hai bi sebab awaknya lang bantuan item je kai sebut kitab. Bantuan untuk kitab ke daya, kan untuk pegat balik. Pegat hati hanai bibi, panai bi man tak laki atai hanai inek jok. Inek jok kitab bantuan tak laki. Bantuan balik. Kaji hang menumpak.
Ni dengan Allah yang sin, mi ada yang hana giu badanya yang hana pun leke. Ada gebi kadang-kadang kan dalam bentuk nikmat untuk ke gazib dia atau istidrat. Jadi lebih baik permintaan kepada Allah itu apa yang Allah tuntutkan kepada kita. In kana la budda min at-talab minhu fatlub ma huwa talibuhu minka. Jika adalah tidak boleh tidak daripada meminta daripadanya Allah, maka minta olehmu akan perkara yang dianya Allah menuntutnya perkara daripada kamu. Nya memang hanjit han benar melake ba Allah. Karena orang yang gatruk makam makrifah dia kadang-kadang nak melake le. Mai kat kafani ilmu rabbi. Gaknyan kasib kegatnyan kamu mada kegatnyan Allah getepu kondisi gatnyan kibayang gato gero mena gebi hana gebi kakana hana melake le. Maka ino bukan menjadi gedi hanjit han berta melake, maka melakelah sesuatu yang menjadi tuntutan Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan melake yang menjadi tuntutan kepada kita, Allah cepat memperkenankannya. Panai tuman barang yang dianya Allah menuntutnya barang daripada kamu minal istiqamah ala sabilil ubudiyah lahu. Daripada konsisten atau jalan penghambaan diri lahu baginya Allah. Lelaki beristiqamah karena istiqamahnya lebih gad daripada karamah. Dalam beribadat gebi kemuliaan li Allah na amrun karik lil adat, perkara-perkara yang menyalahi adat terjadi batanya manteng mending gad istiqamah ketimbang karamatnya. Karena al istiqamah tu khairun min alfi karamah. Okay. Padalika khairul laka min talabika li hududika wa muradadika li anaka hina idzin takunu bihi. Maka demikian menuntut apa yang menjadi tuntutan Allah kepada kita, memohon apa yang menjadi tuntutan Allah kepada kita lebih baik bagi kamu daripada permohonanmu bagi keberuntunganmu dan maksudmu. Jadi dengan talaki sesuatu yang beruntung kepada diri kitanya, talaki bernasib baik, talaki sesuatu yang menjadi hajat dunia, talaki ba Allah yang mentang mending mentang lebih hebat, talaki tuntutan Allah ke kitanya berpetruk. Talaki ba Allah bergebi tanya hamba istiqamah, talaki ba Allah bergebi taufik tanya untuk menjalankan ibadah. Yang lebih hebat ketimbang talaki sesuatu yang beruntung kepada pribadi dia atau bernasib baik kerot. Mana hududika sesuatu yang hana nilai ibadat ina. Dia lagi berkaya ada na ibadat kaya ke ibadat mahdha. Ibadat tani benar sedekah le baru ke ibadat mahdha. Jadi maka lebih baik dalam kepu yang menjadi tuntutan Allah kepada kitanya. Sebab marji istiqamah dalam kitab iaitu harus memastikan penghambaan diri kitanya kepada Allah secara zahir dan kamal makrifah kitanya kepada Allah secara batin. Yang yang baru nak istiqamah. Maka istiqamah sangat sulit, kan mudah-mudah untuk istiqamah. Sebab kitanya biasa pukul tu memang kalau tu mana pasal? Yang bawa Ramadan ni 3 ibadat. Alian menurun aja. Hana istiqamah. Maka yang dalam kebab Allah bergebi istiqamah karena istiqamah yang kan gampang-gampang gebri. Karena marji ukuran tak ukur gekira istiqamah secara orang mampu memastikan penghambaan diri kepada Allah secara zahir dan kamal makrifah secara batin. Yang baru istiqamah. Maka sangat sulit. Maka lebih hebatnya yang telake. Baik telake harta, baik telake kesenangan dalam hidup. Karena punya telake harta dan kesenangan dalam hidup, yang telake nasib baik rot, keberuntungan kerot. Anali tahqiqul ubudiyah, anali memastikan penghambaan diri.
Lanaka hina idzin takunu bihi walahu, karena bahawa sungguh kamu ketika itu meminta istiqamah atas jalan ubudiyah adalah kamu dengannya Allah dan untuk Allah. Mio talake kaya dan kesenangan udip, talake ba Allah pi untuk dro. Mio talake untuk ditetapkan atas jalan ubudiyah, nyan gekeun meminta dengan Allah dan meminta sesuatu lillah untuk Allah. Billah walillah. Billah dan walillah. Ini hana minta dengan Allah tapi li nafsi, untuk diri. Yang nagat yang gat minta dengan Allah dan untuk Allah. Karena kamu ada di ketika itu meminta istiqamah di jalan ubudiyah, itu adalah kamu dengannya Allah dan untuknya Allah. Wa yas'afuka bimatlubika ajilan min ghairi ta'khir. Dan Allah akan memenuhi hajat. Yas'af yang memenuhi hajat mana? Allah akan memenuhi hajat kamu dengan apa yang engkau mohon ajilan di dunia daripada tidak diundurkan. Dia nyan lagi aruh lamplu. Lama lagi le Pak Camat mesti tengok gena bi bantuan u kampung pu keunian semen jurung. Jurung-jurung dalam kampung ne beton mandum. Lagi bantuan yang memang tengah ge prioritas le kan. Yang cepat ibi. Itu lagi program 100 hari pemerintah Puatram tu. Ini bangun kampung ipegap nasa. Yang ada lagi bantuan di pegap nasa cepat menumpak. Mampu bantu program pemerintah ini pegap nasa. Tak lagi dia pegat jalan, kagak trip. Ada program pemerintah pegat rumah duafa. Tak lagi bantuan pegat menasa, ada pegat daya. Payah. Payah untuk menumpak karena hana muafakah dengan program. Dia Allah program naya untuk guna tuntut bak kitanya istiqamah dalam berubudiyah kepada Allah, salah satu uji di samping menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kitanya dah mohon kepada Allah pulain yang menguntungkan kepada pribadi danya. Maka kadang-kadang Allah hana gebi. Sebab hana gebi kalau arti kata Allah hana pu gebi, tapi karena mungkin hana gat ke kitanya. Sebab berdoanya ibadat. Adapun ijabah diperkenankan dari apa yang kita minta ataupun kita doakan, tafaddul wal ihsan. Jadi pemenuhan apa yang kita dipenuhinya apa yang kita minta kepada Allah bukan imbalan dari doa. Doa kita menjalankan tugas dan juga ibadat, tapi ijabah doa adalah tafaddul wal ihsan, kebaikan Allah, karunia dan kebaikan Allah. Maka hal lazim dalam doa gebi aja idenya. Kadang-kadang la ilaha Allah bisa melalaikan kitanya punya gebi. Hana gebi ketunda. Atau bisa-bisa hana gebi idenya ge simpan dia di akhiran. Tapi miota laki istiqamah hati jalan ubudiyah, nya ini idenya kan juga gebi hana tak khilih. Wa ma in talabta minhu hadza nafsik wa naila muradik faqad yasulu fi dzalika ta'khir wa man'u fi dzalika ta'khirun wa man'un ma ama yafutuka hina idzin min husnil adab fit talab. Adapun jika engkau mohon daripada Allah akan keberuntungan diri kamu dan tercapainya keinginan kamu, maka kadang-kadang hasil pada demikian oleh takhir dan mana beserta barang yang luput akan kamu ketika itu daripada bagus adab fit talab pada menuntut, pada memohon. Karena yang enggak mohon ma Allah, bila pun tidak boleh tidak harus menjelaskan apa yang kita inginkan, jangan lupa mengatakan di ujungnya bila itu terbaik menurut Allah. Karena mihana na kesan na kata veto Allah dalam tasawuf kepandang yang hanagat adab. Kira hanagat adab seolah-olah tetap melaki ba Allah lagi tanya melaki ba majikan. Ba majikan wajar tak laki gaji tu karena kata kerja. Kayak tun gaji tanya hana ibi kalau lewat bulan. Ya wajar dak tak melaki karena tanya na iroh kun. Iroh tanya orang kada bekerja gaji, gaji tanya hana ibi gaji tun kan wajar. Maka Allah kana wajar. Tak tuntut lagi yang
Maka kena beradab, hanagat adab. Jadi mentalakkan sesuatu yang menguntungkan ke pribadi dan untuk meraih apa yang dah cita-citakan, yang biasa han segera merumpa. Tak ke. Saya orang lelaki berjaya pendek, dan lelung doa, di peloton berujud. Tak ke. Tak ke. Nah, kadang-kadang ke mana? Naik deh merumpa. Tapi mentalakkan beristiqamah dalam ibadat, yang menurut engkau jelaskan ini oleh gebi secara ajilan, secara cepat. Di samping oleh getak ke puyang talake mio yang sifat jih yang menguntungkan ke pribadi, juga hilang adab dengan Allah. Kan? Kemudian yuhka an Abil Husain Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu, diceritakan daripada Abi Husain Ad-Dailami, semoga ridha Allah padanya, Abi Husain anahu qal, bahawa sungguh Abi Husain berkata, usifali bi Antakiyah insanun aswad yatakallamu alal qulub. Usifan zukira, disebutkan orang baklun di Antakiyah. Antakiyahnya nan sebuah tempat. Antakiyah meno daerah Turki, daerah timur Sungai Orantes ini, timur Sungai Orantes di provinsi Hatay Turki, sebuah kota yang bernama Antakya. Disebutkan orang baklun di Antakya, daerah Turki, nasiro manusia yang warna kulit hitam, yatakallamu alal qulub, berbicara di atas hati. Makna berbicara di atas hati, gepegah masalah-masalah kebersihan hati, masalah pembersihan hati, urang sufi lah. Jadi nasiro urang di Antakya, agaknya warna kulit hitam, tapi isi haba agaknya le masalah hati. Kala ke Nabi Husain munafaqasatuhu, maka lun menuju akannya lelaki mana gejak kedai bak lelaki yang lehna urang pegah, gejak tit enggak merumpak. Falamma raaitu ma'ahu syai'an minal mubahat, maka tak kala aku lihat akan lelaki yang hitam tadi, aku melihat sertanya akan sesuatu nibak benda-benda yang mubah. Yuridu ayyabi'ahu, yang gerencana lelaki tadi bahawa menjual akannya. Mantruk dia kalan profesi uragamnya tengah gemekat. Na barang ke sajan. Na barang ke sajan yang genek mekat barangnya. Fasawamtuhu, maka aku melakukan penawaran akannya rajul tersebut. Tawar dia barang. Tengah mekat barang dia. Mekat geleng kokang ya. Ya ada orang muka geleng kokang, tengok je belum dikret. Aku tawar. Wa qultu lahu bikam tabi, ambil bikum. Dan lungkeun ba lelaki yang bikam tabi, dengan harga berapa kamu jualkan ini? Fa nadhara ilayya, maka memerhatikan ianya rajul tersebut kepada aku. Tak kala getanya getawar harga barang padum nepu blawnya. Geperhati dia waktu. Waqala, dan gekul di rajulnya ukun du alaikun. Fa innaka ja'i mundu yaumaini, maka sesungguhnya kamu itu lapar semenjak 2 hari. Hatta idza bi'na hadza nu'tika min samanihi syai'an, sehingga apabila telah kami jual akan ini, kami berikan akan engkau daripada harganya akan sesuatu. Pula ke belah barang long duk leh. Airan kadua orang kaduk tang. Anam baju tepu lam. Yang tip maka lagot barangnya. Lunjuk keron macut. Qala kun Abi Hasan mana? Abi Husain, Hasan Husain, Abi Husain. Fa waqa'a fi qalbi minhu haibatun. Maka jatuh. Nah jatuh ngepukun mantap dalam hati lun nibaknya rajul buna oleh hebah. Hebahnya al-khuf wal khusyu', al-karamah wal wikar, yang makna hebah. Ada? Pemelingka kau. Ambil garak nama boleh. Oh, kau melingka ulang lawat dia.
Buno le gelake tawar geleng koka buno. Gezeut le urang mekatnya na itu insanun aswad buno. Du le. Igata dia kadua uro. Nyom yo kalagut barang long, intu long bi kegata bacut kun. Nah, gebi peng lah. Qala kun Abi Husain Ad-Dailami famadaitu ila ghairi. Maka lon lewati kepada lainnya insan buno. Hai nama jilam pasai ke le urang mekat. Ata leke bela barang giyu du tu kang pula barang tanya giyu du. Mampu tak du maka ke geseh lain kerja lain hana permulai lah. Famadaitu ila ghairi maka lon berlalu kepada lainnya manusia buno. Wa taghafaltu dan lun lupakan. Lun abaikan, lun lupakan akan manusia buno ka ani lam asma. Seolah-olah lun hana lun dengar haba tapu bagaknya. Hana lun dengar akan makala barang yang khule gaknya. Pak benar ketawar gelake belo barang malah giyu du ya pegah gaknya kadek 2 euro lam. Gelake belo barang bagaknya gaknya ya pegah tanyo kadek 2 euro. Ane amyo lagut barang gejuk peng kedanyo bacut pegah. Kedanyo hang publo. Aku long ja je orang lain. Lupakan dengan yang tinggalkan dan pura-pura nan dengar tepu nolong kira angin lalu. Wasawam tu gairah dan lun tawarkan barang akan lainnya rajul buno. Makana baina yadeh akan barang yang ada di antara hadapannya lain rajul. Gejak ketawar ba orang lain, pupu yang naik ke orang lain, mungkin truk padum rok boh gede gejaan, padum boh kios gejak, padum boh lapak gejak. Semua rajak tu ilih kemudian lulung kembali bak rajul buno bak insan aswad. Legejak bak pada mula lapak geriwang di bak lapak pun kena bak rajul lun aswad buno. Wa qultu lahu bikam tabi hadza. Dan lungkun bak rajulun aswad buno bikam tabi hadza, dengan harga berapa kamu jual ini? Maka terjadi ilam lagi wa telefon, fa nadara ilayya kepada tilam kepada lun wa qala uqun, dan gekul legatnya uqun, duduklah kamu, maka sesungguhnya kamu itu telah lapar semenjak 2 hari. Hatta idza bi'na hadza nu'tika min samanihi syai'an. Di kana kedua kejadian yang sama dan hana mutuka haba mentan lagi habasat. Qala kun Abu Husain Ad-Dailami maka jatuhlah matelun nibaknya rajul oleh hibah. Latih gemetika te perasaan ia nyopu le katnya no. Nya sangka orang biasa menan. Hebahnya segan nya tadanya. Apa makna bahasa Arab hibah khuf al-khusyu' karamah wal wikar. Temakut dan sopan mulia nyakeun hebah. Kemudian lanjut cerita tanya palama ba'ah zalika yang kerajaan detak hang publo, maka tak kala menjual ianya insan aswad puno akan demikian sesuatu, akan demikian barang, a'tani syai'an, dan memberi ia akanku akan sesuatu bit paje gejuk. Lilagut barang ke publo kurun lain gejuk peng kerajaan. Pamadha dan berlalu ia le gejuk jak juga ana tayang lepuh ana. Qala kun Abu Husain Ad-Dailami kana hana begah badapu kali gejuk sedekah dan yang badapu dan begah. Terima kasih anda rumpak kun. Qala kun Abu Husain Ad-Dailami famadaitu khalfa. Maka lulun sitat di belakangnya. Jadi gelalu di belakang insan aswad beno. Getuntun dari belakang. Lali astafidu minhu syai'an. Moga-moga aku mengambil manfaat daripadanya akan sesuatu. Cadang ni cok faedah. Nyosa urung lebih. Dia sitat dilikut. Kala kun Abu Hasan Ad-Dailami lam lanjut cerita faltafata ilayya. Kana lung kalung tuntun ngaknya dilikut, lung sitat lung ekor ngaknya dari likut. Faltafata ilayya menoleh ia kepadaku, muka lantut. Karena kadari bunuh dah ngekor tebi. Waqala dan gekulli insan aswadnya, idza aradat laka hajatun fa anzilha billah. Apabila datang bagi kamu oleh satu hajat, maka tempatkan akan hajat dengan Allah. Pakan ngekor long pun apa lelem, ni apa le hajat sesuatu, hana payah tidak long, tempatkan ke depan Allah, lapor ke depan Allah. Ila ayakuna laka fiha haddun, kecuali bahawa ada bagi kamu padanya hajat, itu keberuntungan untuk pribadi. Fatah tajibu biha, maka engkau telah menghijab diri dengannya hajat yang untuk keberuntungan pribadi jauh daripada Allah.
Dia bagi urang terlebih. Dia urang terlebih gunakan ngekor dilikat rencana kena minta faedah, minta ilmu lah tadanya. Dia bagi duduk ilmu yang kedapati yang ke tentang zuhud, tentang baik terikat hati dengan yang kan Allah, sehingga nasihat li insan aswatnya menyona hajat tempatkan hajat ba Allah, kecuali menyona keinginan untuk beruntung kepada pribadi. Yang menyona keinginan untuk beruntung kepada pribadi, Allah akan terhijab daripada kitanya. Wa min du'ai Abil Qasim Al-Junaid, sebahagian daripada doa Abil Qasim Al-Junaid, Imam Junaid Al-Bughdadi, semoga ridha Allah padanya. Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka fa an amrika li bisu'al faj'al su'ali ilaika su'ala mahabbika. Ya Allah danku, setiap permintaan yang aku minta akan engkau, fa an amrika li bisu'al, maka daripada perintah engkau bagiku dengan permintaan. Ya Allah nya watelung melake kan tanda lung hana percaya geron kan tanda lung lung ya lake sesuatu yang beruntung kepada lung, tapi kanaro ne perintah ni melake ud'uni astajib lakum, kanaro ne perintah kamu hamba yu melake, maka ilung lum melake kun Imam Junaid. Titip permintaan yang lung minta akan engkau, maka dasar karena perintah engkau bagi lun dengan meminta. Faj'al su'ali ilaika su'ala mahabbika, maka dijadikan oleh ron akan permintaan lun kepada ron akan permintaan urang-urang yang cinta ke ron. Jadi baik permintaan urang-urang biasa, permintaan orang biasa kan laki sesuatu yang sifat ji menguntungkan. Digelake oleh Imam Junaid ada lulum lake bakro ni permintaan urang-urang yang mahabbah geron atau permintaan mahabbah geron. Wala taj'alni mimman ya'tamidu bi su'alih mawadhi al-hudud, dan background ni jadi akan lun setengah daripada urang-urang yang berpegang dengan permintaannya bak tempat-tempat yang menguntungkan kepada pribadi. Bal yas'alul qiyam biwajibi hakika, tetapi meminta ia akan melaksanakan dengan kewajiban hak engkau atau hak ron. Di baini pujit long termasuk urang yang mumat bak permintaan, tapi yang ilake sesuatu yang menguntungkan kepada pribadi. Tetapi ni pujit long urang yang melake untuk bertetap istiqamah menjalankan kewajiban-kewajiban hak ron. Wa min du'aihi aidan, termasuk doa Imam Junaid pula, Allahumma inni as'aluka minka ma huwa laka wa asta'idzu bika min kulli amrin yusakhituka. Ya Allah tangku bahawa sengulul lelaki akan ron daripada ron sesuatu yang dianya sesuatu untuk ron kan untuk rolun, dalam melindung akan ron ibak setiap perkara yang bisa mendatangkan amarah ron. Allahumma wala tushghilni bi syughlin may yushghiluhu anka. Ya Allah tangku baik rona isi watelung baik ni sibuk lung dengan kesibukan orang-orang yang lalai akan orang tersebut jauh daripada ron. Ma araduhu minka, hanalun iradah akan sesuatu daripada ron ila ayyakuna laka, kecuali bahawa ada sesuatu itu untuk beribadat kepada ron. Allahumma ja'alni mimman yadhkuruka dzikra man la yuridu bi dzikrihi minka illa ma huwa laka. Ya Allah tangku ni jadikan lun termasuk urang yang ingat kerana akan sebagai ingat urang yang hana dimaksud dengan ingatnya daripada ron, kecuali suatu yang dianya itu untuk ibadat kepada ron. Jadi lung bertingat keron wahai Allah, lagi urang tingat keron yang untuk diibadat, baik tingat keron untuk ilake sesuatu yang menguntungkan kepada ron kan. Lagi urang tebak bak tempat melarat tingat ke Allah, dia tu tempat senang hana tingat le rum ka oi ba tengah laut. Ka oi tengah laut sebab kubur. Bang kata bini laut tinggal sama mana. Tok darat tinggal iboh. Sampai hana bayuh le. Hanya baik sampai lagi nya. Jadi telake Allah bagi jadikan danyo termasuk hamba yang teringat kepada Allah, tapi teringat dalam arti kata untuk ibadat ke Allah, kan teringat untuk mengakna sesuatu yang menguntungkan kepada pribadi danyo. Allahumma ja'al ghayata kasdi ilaika ma huwa laka wa la taj'al kasdi ilaika ma atlubuhu minka. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan olehmu akan
gayah akhir daripada tujuanku kepada engkau akan sesuatu yang dianya itu bagi engkau. Dan jangan engkau jadikan akan tujuanku kepada engkau akan apa yang aku mohonkan akannya daripada engkau. Engkau jadikanlah akhir tujuanku kepada engkau segala sesuatu yang semuanya itu aku persembahkan buat engkau. Dan jangan jadikanlah tujuanku kepada engkau segala sesuatu yang aku mohonkan dari engkau untuk manfaat kepadaku. Ini yang bentuk daripada permohonan yang terbaik kepada Allah. Permohonan yang terbaik kepada Allah yang memohon sesuatu yang Allah tuntut kepada katanya. Sebab dipegah oleh Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah, kondisi hambanya naput hana lima, la khamisalaha. Ahwalul abdi arba'atul la khamisalaha. Kondisi hamba put perkara hanale yang kelima, tok put. Pertama nikmat, yang kedua bala, yang ketiga taat, yang keempat maksiat. Kondisi dalam hidup katanya puka dalam situasi menghadapi nikmat, merasakan nikmat, menikmati nikmat, dalam kondisi menghadapi bala, dalam kondisi mengerjakan taat, dalam kondisi melakukan maksiat. Jadi put boh kondisi hamba. Dalam situasi yang put macamnya, yang hanali yang kelima tok put, Allah menuntut kepada katanya, katanya dalam kondisi tengah menikmat, Allah gelake bak tanya syukur. Katanya dalam kondisi tengah ditimpa bala, Allah gelake bak katanya sabar. Katanya tengah dalam kondisi taat, Allah gelake bak katanya syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah. Baik tanggap pu mantang amalan taat atau ibadat yang tak kerjakan gara-gara mengandalkan diri, mengandalkan perbuatan diri. Sebab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni makna syuhudul minnah, taat yang katanya kerjakan atau yang katanya amalkan yang memandum anugerah daripada Allah, taufik daripada Allah. Baik sampai itu bit baksu katanya orang beriman, hanaga permun oleh Allah, hanaga bi nikmat tagai kelung, hanaga bi anugerah tagai kelung. Padahal kita ibadat ke Allah luar biasa. Tanggapnya ke nikmat. Maka gilake oleh Allah bak katanya, tanya dalam kondisi taat benar syuhudul minnah, penyaksian anugerah Allah di atas engkau yang menjalani taat. Jika engkau dalam kondisi maksiat, Allah menuntut kepada katanya wujudul istighfar, adanya permohonan keampunan. Jadi put macam kondisi udip tanya put macam tak? Bala, nikmat, taat, maksiat. Mungkin hana yang kelima ngapa? Put macam ya hana yang kelima. Yang kan bala kake nikmat, yang kan nikmat kake bala, yang kan taat kake maksiat. Sebab han lepas daripada put perkara yang Ini lanjut Ibnu Athaillah lam al-huznu ala fuqdani ta'at ma'a adamin nuhud ilaiha min alamatil irtirar. Bermula kesedihan atas fakir amal taat beserta tidak tergerak atau terbangkit kepada melakukan taat, itu sebahagian daripada tanda tertipu atau terpedaya. Jadi Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmatnya, tanda-tanda diri terpedaya. Tanda-tanda diri terpedaya atau tertipu iaitu merasa sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan, namun tidak bergerak hati untuk berbuat demikian taat. Itu termasuk dalam tanda-tanda bahawa diri telah terperdaya. Menyesal taat, hamba nampak taat. Tapi hanya merencanakan tapi tinggal dengan dalam babah sagai. Tak dilah lu nak lunjak. Tak dilah lu nak lu ibu benar. Tinggal kita yang nak ilam. Ka puasa ke kurang mesti ga nak tam mesti ora nak dia balik. Pi babah dilah lu. Tak dilah lu nampak ibu. Dilah lu. Yang berarti iktirar kan, terperdaya. Yang berarti ada tilah, ada menyesal, berarti penyesalan atau kesedihan yang semu kan berbuat.
Jadi menyotanda adanya merasa sedih karena kehilangan kesempatan berbuat amal, saruji bergerak dengan cepat atau memiliki semangat yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan. Ya kan? Kan tak kejar ketertinggalan, semakin tertinggal. Babah sagai telah tak. Jadi merasakan sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan, namun tidak bergerak untuk melakukannya. Itu termasuk tanda bahwa diri kita telah terperdaya atau tertipu. Apabila kita merasa sedih karena tertinggal melakukan suatu amal kebaikan, namun ketika mendapat kesempatan untuk melakukannya, malah kita tidak menunaikannya, maka itu pertanda kita telah dipermainkan oleh tipu daya syaitan. Jadi saat ada kesempatan untuk beramal, tidak pernah beramal. Cuma hanya di mulut saja, merasa sedih, merasa kecewa, tidak beramal. Saat ada kesempatan, malah tidak beramal. Kemudian dalam kitab Iqadul Himam dijelaskan, bila sedih kamu di atas sesuatu yang kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sesuatu, kemudian kamu tergerak hati untuk melakukan asbab, faktor-faktor yang dapat mengantarkan kamu kepada sesuatu tersebut, maka itu kesedihan yang benar, kesedihan yang jujur. Miakan kaki kesedihan kadibin. Lah istilah tahu kan hazanul kadibin, kesedihan orang-orang yang dusta. Air mata buaya, kan mata bibut, buaya darat. Oh kan. Jadi kesedihan nak bagi lah dah tahu. Nahidnul kadibin, hidnus sadikin, dan nahidnul siddiqin asairin. Kesedihan urang-urang yang dusta, kesedihan orang yang benar, dan kesedihan urang yang gatruk makam siddiqin asairin yang melakukan perjalanan rohani yang menuju kepada Allah. Yang kesedihan yang paling tinggi. Kesedihan kadibin iaitu saat terlewatkan kesempatan beramal tapi tidak pernah tergerak hati untuk melaksanakan apa yang telah terlewatkan tadi. Yang berarti kesedihan kadibin. Maya kesedihan orang sadikin, kesedihan yang dibarengi oleh kesungguhan untuk meraih kesempatan beramal. Karena kedua orang mesti hana merumpak beramal, kekejar ketertinggalan yang kesedihan sadikin. Maya kesedihan siddiqin dan sairin, ya urang-urang yang merasa sedih ada luput wate dan hasil sesuatu nibak kesalahan dan perkara-perkara yang mendatangkan kepada syahwat. Yang kesedihan orang kesedihan orang karena nawate yang tersia-siakan. Bedanya kan dum yang tersia-sia kan. Misalnya kayak contoh hana jamaah dari sembahyang. Yang dia NA dapat dalam jamaah kalau luar biasa puas tu. Tapi antara subuh dengan luhur dum wate yang tersia-siakan yang hana digunakan untuk ibadat. Ya hana sedih dia. Man tak ingat tak kai? Otak kaya dan jak mesti. Yang berarti dia dalam tu tingkat sairin nama lagi kan. Mantang sadikin. Nya sairin kan orang yang berjalan menuju kepada Allah yang terbuang waktu sia-sia tanpa digunakan untuk ibadat juga merasa sedih. Kan? Man urang yang wasilun gimana? Urang mukarrabun dan urang wasilun hana sedih le urang yang buat. Tabala Al-Quran qala Allah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tahu olehmu sungguhnya awliya Allah tidak ada temakut atas mereka itu dan tidak mereka itu merasa sedih. Bahkan punya orang yang katruk bak makam mukarrabin atau arifin atau wasilin, orang yang hanale sedih, getulis dalam kitab tasawuf karena sedih atas hilang sesuatu atau tidak tercapai maksud. Orang yang telah mendapati Allah, apalagi yang hilang darinya, hana hilang pula kan? Maka orang wasilunnya hana sedih. Yang sedih orang bawahnya. Orang wasilun hana merasa sedih katnya, karena orang karumpa Allah. Punya Allah ka gerumpa pun sedih hilang. Yang sedih orang gadah barang. Orang yang nak kehilangan yang sedih.
Dia tanya hana kehilangan ku pun sedih. Yang sedih kan karena kehilangan. Urang yang ka truk ba Allah, ba hadrat Allah, urangnya hana le kehilangan tapu-tapu. Maka hana kesedihan. Maka berhala ayat ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa sedih. Kemudian lanjut Ibnu Abbad meno hadza huwal hudunul kadzib. Orang yang merasa sedih karena hilangnya kesempatan taat tapi tidak pernah bergerak untuk melakukan taat, itu huzunul kadzib, kesedihan yang semu. Allazi yakunu ma'ahul bukaul kadzib, kesedihan semu allazi yang ada sertanya tangisan yang semu. Jadi kalau sedih semu, tangisan juga semu. Jadi mungkin sedih semu, tangisan benar. Ya, sedih semu, tangisan juga semu. Sebagaimana dalam pepatah mengatakan, kam min ainin jariyah wa qalbun kasin wa huwa amin makrallahil kafi. Berapa banyak daripada air mata yang meneteskan, berapa banyak daripada mata yang meneteskan air mata, wa qalbun kasin, padahal hatinya masih keras. Padahal orang tersebut merasa aman daripada makar Allah yang tersembunyi. Nanti urang yang klik tapi hati kereh nyan air mata buaya. Kang klik bebut. Kama kalu hajuku. Bagaimana klaim mereka itu kam min ainin jariyah, berapa banyak daripada mata yang meneteskan air mata yang mengalir, jariyah mengalir. Wakal bin kasin, dan berapa banyak daripada hati yang kasin kasiun. Tanwin iwat daripada urang kagebah. Kasin. Padahal hati yang keras. Padahal dianya orang yang air mata meneteskan air tapi hatinya keras, itulah aminun makrallah, orang yang merasa aman akan tipu daya Allah yang samar. Haitsu mana'ahu ma yanfa'u wa a'tahu ma yartaru bihi. Sekira-kira getegah oleh Allah akan orang tersebut akan sesuatu yang bermanfaat akannya, dan diberikan oleh Allah akan orang tersebut akan sesuatu yang tertipu ia dengannya. Pandai sesuatunya minal hudhni wal buka, daripada sedih dan menangis. Adai Allah gebi balasan ke hamba model menang. Apa makna wa makaru wa makar Allah? Berbuat makar oleh mereka itu, wa makar Allah, makna wa makar Allah wa jazallah, Allah juga membalas makar mereka itu. Kerana Allah bertipu danyo. Jadi karena getanyo tak tipu Allah, kan bebut kan jujur, Allah juga permainannya. Jadi karena danyo hana betul-betul ke Allah, Allah gebi kesedihan dan tangisan ke getanyo, tangisan dan kesedihan yang dusta kan bebut. Sehingga hana yang mendatangkan manfaat kepada getanyo. Dah tangisan yang mendatangkan manfaat, oleh menangis tergerak untuk melakukan amal. Tergerak untuk mengejar ketertinggalan. Oleh menangis, walau berderai air mata, membasahi sajadah, tapi tidak pernah tergerak untuk mengejar ketertinggalan, itu hanya tangisan dusta. Berarti bukan tangisan yang mendatangkan manfaat. Sami'tu Rabi'ah radhiyallahu anha, lun dengarkan Ibnu Abbad akan Sayyidah Rabi'ah, semoga ridha Allah padanya, ukana sami'an, mendengar oleh Sayyidah Rabi'ah radhiyallahu anha, semoga ridha Allah daripadanya, rajulan akan seseorang laki-laki yakul berkata, ia wa hazana, wa nadbah, aduh alangkah sedihnya. Jadi Rabi'ah salah seorang waliyah, wali perempuan, mendengar seorang laki-laki menangisi meratapi nasibnya, meratapi kehidupannya, selalu di mulut mengatakan wa hazana, alangkah sedihnya. Faqalat, maka menegur oleh Rabi'ah, berkata Rabi'ah, kul wa qillati hazana, katakan olehmu adu sedikit rasa sedih. Pegah sedih, sebab kan dalam dentai sedih bebut, pegah dik tak rasa sedih. Gi balik kun. Baik kun wa hazana, kun wa qillah hazana. Aduh alangkah sedikit rasa sedihku. Menang yukun. Lau kunta mahzunan lam yatahayya laka anta tanafas. Seandainya kamu benar-benar seseorang yang mengalami kesedihan, lam yatahayya laka anta tanafas, tidak akan ada peluang atau kesempatan bagi engkau
untuk bahawa kamu beristirahat. Kamu hanya sedih di mulut, tapi kenyataan kamu santai-santai saja, kata Rabi'ah. Tandanya kamu benar-benar seorang yang sedih, niscaya tidak akan ada kesempatan bagi kamu untuk beristirahat. Tata nafasnya istirahatlah kamu mana. Hanya makna roi tarik nafas, tarik nafas kita istirahat. Tahayuk berkesempatan. Tahayuk kan mempersiap menaji. Jikalau adalah kamu benar-benar sedih, lam yatahayya laka an tatanafas. Niscaya tidak ada berkesempatan lagi bagi kamu oleh bawa kamu beristirahat. Nya babah sedih tapi babah sedih tapi duduk santai, hana mengajar ketertinggalan. Kalau ji mesti getanya betul-betul sedih, ketertinggal amal kan dah kejar. Ada amalan sunat kan sunat kah? Kaza deh. Yang sedih hana menumpuk tahajud, kaza hana. Sedih hana menumpuk tarawih, kaza hana. Di baik babah tu. Tuli dah pegah sedih hana menumpuk tarawih pula. Macam kaza. Di malamnya sembahyang tarawih watih hadir 20 rakaat, yang kaza dah malam baru 20 rakaat. 20 rakaat dah sembahyang. Yang betul sedih. Yang hana babah sedih tak malam baru ampuk kaza, ampuk jap tarawih. Jadi yang hana mengejar ketertinggalan kan. Maka Rabi'ah Adawiyah mana tegur baik pegah sedih. Pegah dik tak sedih lu. Menang kun. Apa punya pegah sedih? Kamu menang tanda orang sedih. Lagi tanya sedih cewek go mana? Babah kayak sedih. Cewek kayak cewek go babah sedih dah kan. Golom icok kan kah? Tengok pegak bunga rina la ilam kan stok. Nak stok berdemboh pegah dak sedih tak. Paling nak sedih menyolok stok. Kali sabar sangat stok baru sedih. Urinang pi patih aja pun yang pegah. Oh galam. Amal huzunus sadek. Adapun kesedihan yang jujur yang benar-benar sedih, fabikila fi hadza, maka dengan sebalik ini. Mio kesedihan yang bebut ke lagi kesedihan yati saya. Kesedihan yati saya mantang na kesempatan istirahat, mantang na kesempatan santai, yang pandai kesedihan bebut, kesedihan semu. Kesedihan yang bebut, kesedihan yang mengejar ketertinggalan. Jadi nak kesedihan semu, nak kesedihan palsu. Kadang-kadang manusia mengatakan sedih, tapi malas. Kadang-kadang kita sedih, tetapi kita malas. Kadang-kadang kita merasa rugi, tetapi kita tinggalkan. Tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan kita. Kadang-kadang kita merasa tertinggal, tetapi kita tidak mengejarkannya. Kadang-kadang kita ingin bangkit berdiri, tetapi kita berada dalam mimpi pulas dan terbuai. Itulah sifat manusia. Maka menyona kondisi yang lainnya, merasa ingin bangkit, merasa ingin mengejar ketertinggalan, tapi keadaan kita berada dalam mimpi yang pulas. Keadaan kita berada dalam mimpi yang terbuai. Itu berarti kesedihan yang semu, bukan kesedihan yang sebenarnya. Wa huwa maqamun min maqamati salikin, dan dianya huzunus sadek, kesedihan yang benar itu maqamun min maqami salikin, satu tahapan daripada tahapan-tahapan orang suluk. Orang yang melakukan perjalanan ritual menuju kepada Allah memiliki tahapan-tahapan. Tahapannya bukan stesen-stesen, tempat-tempat persinggahan. Ini nama makam kan. Makamnya muktasab kalau anda tahu. Yang tidak bisa diusaha hal tidak bisa diusaha. Menyohal yang mawahib pemberian Allah. Menyomakam yang muktasab bisa diupayakan. Itu lagi contoh berokon nayo hantam dah puput sunat. Tak ikhlas bacut. Tak mula tamah sunat. Berokon hantam rawatib. Tak ikhlas bacut. Mula tamah ngarawatib. Berokon hanatam zikir. Tak ikhlas bacut. Mula tamah dengan zikir. Maka makam bisa diupayakan. Yang tidak bisa diupayakan hal, kondisi spiritual batin katanya yang Allah yang berikan. Maka makamnya tahapan atau bahasa ini stesen-stesen dalam melakukan perjalanan spiritual menuju kepada Allah, na tahapan-tahapan roh. Salah satu bentuk tahapan urung-urung salikin yang merasa kesedihan bila terlewatkan kesempatan beramal,
tapi kesedihan yang jujur, kesedihan yang benar, baik kesedihan yang semu. Wa huwa yab'asu 'alal inkimash fi a'mal wan nuhud ila ta'an ala kulli halin. Dan dianya kesedihan yang benar, ia ba'asu itu dapat mendorong seseorang di atas inkimash. Inkimash yang dalam kamus mana ji? Buru-buru atau menyegera. Inkimash. Di atas buru-buru atau menyegera dalam beramal. Wan nuhud, dan dapat mendorong seseorang atas bangkit, nahdah. Nahdah bangkit, nahdlatul ulama, kebangkitan ulama. Atas bangkit ila ta'at kepada ta'at ala kulli halin, di atas setiap kondisi apapun. Dalam kondisi situasi apapun, kita akan tergerak dan bangkit dan menyegera untuk beramal dan taat. Yang bila kesedihan dapat mendorong kepada bersegera dan bangkit untuk melakukan amalan taat, itu tandanya kesedihan yang benar. Kalau bukan, itu tandanya kesedihan yang semu. Ya. Karena pengertian iktirar secara hakikat, pengertian atau definisi iktirar, ar-rukun ila ma la haqiqata lahu, cenderung atau terpikat, tertarik hati katanya kepada sesuatu yang tidak ada hakikat baginya. Tertarik kepada fata morgana atau yang hana. Ar-rukunu ila ma la haqiqata lahu, yang mana iktirar atau gurur? Ma makna gurur? Ar-rukunu ila ma la haqiqata lahu, cenderung hati kepada sesuatu yang tidak ada hakikat. Seperti fata morgana. Galak dan terpikat dengan sesuatu yang hana wujud. Secara realita hana atayan, cuman khayalan-khayalan. Maka gekun kesedihan semuanya, gekun iktirar, karena hana wujud di. Sedih tak hana menumpak beramal, beramal hana. Kejar ketertinggalan hana. Yang tanda lagi kan iktirar, tertipu. Sebab mana tertipu? Yang kecenderung hati kepada sesuatu yang hana. Lagi tanya tak ikut sebuah program bisnis atau sebuah program multi level, dijanjikan reward atau bonus-bonus poin-poin yang menggiurkan, ternyata duduk ke hana. Yang kena iktirar, tertipu. Artinya terpaut katanya sampai dijanjikan ni poin dia atau reward ji, bonus yang akan diberikan dalam jumlah yang besar, menggiurkan lah. Padahal kahana wujud ji. Yang mana iktirar. Ini mana iktirar, rukun ila mala hakikatalah. Lanjut lam Ibnu Abbad. Qala Syekh Abu Ali Ad-Dakkak, berkatalah Syekh Abu Ali Ad-Dakkak, semoga ridha Allah padanya, sahibul huzni yaqta'u min tariqillah azza wajal fi syahrin mala yaqta'uhu mim man faqada haznahu atau man fukida haznuhu fi sinina. Bermula orang yang memiliki kesedihan itu memotong daripada jalan Allah atau memintas perjalanan kan. Cok jalan elak nak lagi. Hana tajak rat punan ni, jalan elak ke rumah ni, bagah truk. Yang ta'unya memintas perjalanan. Orang yang memiliki sifat hazan, sifat sedih, tapi sedih yang jujur, baik sedih semu. Orang yang memiliki sifat sedih yang sedih jujur dapat memintas perjalanan daripada jalan menuju kepada Allah dalam 1 bulan, barang yang tidak mampu dilalui akannya oleh orang yang ditiadakan kesedihannya dalam beberapa tahun. Orang yang hana perasaan sedih terhadap terlewatkan kesempatan beramal, kadang-kadang untuk truk ba Allah payah gelewati padum-padum tahun. Orang yang merasa sedihnya kadang bisa dicapai dalam hitungan bulan. Bahkan karena mengejar ketertinggalan. Lagi tanya Hashid mesti ngon ti yang imulang biasa-biasa, mesti biasa mendai mulang. Ijika kacara ngilang lah. Tanya karena tanggap road tertinggal, tak kejar tu wate. Ngeji kadang ia pai mantai mahnya 6 bulan merujut, tengok karena tak kejar ketertinggalan, le bulan gaji. Menang gambaran ji. Jadi orang yang merasa sedih, mio sedih yang jujur akan mengupayakan sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan.
Sehingga agaknya mengambil jalan pintas untuk menuju kepada Allah, yang orang lain yang tidak memiliki kesedihan kadang-kadang baru tercapai dalam hitungan tahunan, agaknya dalam hitungan bulanan kan tercapai. Yang beralih Abu Ali Ad-Dakkar. Berarti begitu beruntungnya, begitu berbahagianya dan memiliki faedah yang besar orang-orang yang ada kesedihan yang benar yang dapat mendorong kepada menyegera kepada melakukan taat. Wa fil khabari tabi dalam hadis innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah menyukai setiap hati yang merasa sedih. Tapi sedih yang sadek, sedih yang benar, baik sedih yang dusta. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilul ahzan, daimul fikr. Wa qila al-hazan idza fukida minal qalbi karaba. Wa man lam yazuk tu'mal hazan lam yazuk ladzatal ibadah. Adalah Rasulullah SAW mutawasilul ahzan, musambung-sambung kesedihan. Melingkulah mah. Gimana? Oh, fitoran. Hanya tiga dak lain enggak nama holi pada petunjuk. Wa fit Taurah innallah idza ahabba abdan nasaba fi qalbihi naihatan. Tapi dalam kitab Taurat bahawa sungguh Allah apabila mencintai akan seorang hamba, niscaya menegakkan oleh Allah dalam hatinya akan naihah. Naihah ratapan atau rintihan yang mendatangkan kesedihan. Ya Allah kerana cinta seorang hamba, nyo nasabah yang getancap dalam hati kitanya perasaan meratapi atau merintih sehingga membuatnya selalu dalam keadaan sedih. Wa idza abghadha abadan nasaba fi qalbih mizmaran. Apabila Allah marah akan seseorang hamba, Allah akan menancapkan dalam hati hamba tersebut mizmaran. Mizmar kalau makna logat seruling atau nyanyian irama yang dapat mempesona. Jadi pada saat Allah bengih ke katanya, gebi lah mati tanya hiburan, tinggal senang tapi. Ana tak sedih tanya. Tapi dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan bahagia. Ana pernah tak alami perasaan duka, ana pernah tak rasakan kesedihan yang mendalam. Yang salah satu indikator Allah ana ge senang ke katanya. Ana me Allah ge senang ke katanya, gebi rasa sedih. Maka masing-masing muhasabah diri sendiri. Yang memang hantam tak dapati kesedihan dalam hati, cari sebab atau faktor ihpakan. Selamanya katanya kadang-kadang kurang beramal, atau selamanya kadang katanya bergelimang dengan maksiat. Jadi harus segera bertobat kembali kepada Allah. Kerana yang salah satu penyebab. Jadi Allah menyuka bengih ke hamba getancap dalam hati ji hiburan, gebi sesuatu yang mempesona ji sehingga hana later tergerak hati hana le membuat hati ji untuk sedih. Kalau buduk teruling lam hati dia. Yang mana teruling kata-kata kiasan kan teruling bebut. Nanti kata operasi dia juga pindah teruling kan. Mana ke buduk teruling hati gebi hiburan, gebi sesuatu yang membuat tanya terpesona sehingga jauh daripada perasaan sedih. Maka baik merasa bahagia hati hana sedih. Ada mak enggak lah mak pegah pak gop. Ilung dumno kau dia hantam sedih. Dumno kau dia hantam gukli, cukup senang bahagia dia bangga pada pegah. Padahal dari kacamata agama kan sesuatu hal yang patut dibanggakan, kan sesuatu hal yang baik kan. Kadang-kadang perlu ditakutkan, perlu dikhawatirkan, perlu merasa merasa gedanya kurang perhatian Allah lah. Allah kurang perhatian gedanya sehingga hantam gebidanya merasa sedih. Karena itu uku dalam kitabnya Syekh Pegah, salah siro pemuda nang kedua long le Islam le Yahudi jak Nabi kita Nabi natam sakit hana natam kena musibah hana puang dari Nabi hana itu gekul le Nabi wa sahabat miau nenek tepu akibat ciri-ciri ahli neraka ke lagi urun naknya sakit hantam musibah hana tapu hana yang ciri-ciri kedanya berarti urang gak benci le Allah. Maka dia payah muhasabah ro sabe-sabe saat dia hana tertimpa tapu maka berhalang kitab putus silap mencop kaki dengan labang, mencop kaki dengan duro, yang salah satu bentuk perhatian Allah ke katanya. Maka hang gebi di mana? Otak sakit hang gebi serapa sakit.
ate musipak batai tilu uke-uke cemekam be tak nak ane batai. Ini malah dia nak harus disyukuri kan. Yang berarti bentuk perhatian Allah keredanya. Malah telakai lampu nalam ya Allah. Mek malah dah nak bungai ke urang lam. Apakah hana utai puduk batai babak jalan. Hana utai puduknya babak jalan ilmu babak jalan bim tipak badanya. Jadi harus betul-betul dah cermati dan dah fahami. Jelas kan? Kemudian wakana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilul ahdan daimul fikar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutawasil, sambung-sambung kesedihan. Daimul fikar, selalu berfikir. Rasul sosok yang paling mulia, sosok yang menjadi panutan katanya, sosok yang paling dekat dan menjadi kekasih Allah. Tapi beliau selalu dalam kondisi sedih. Mendih orang maksum, orang kejaminan syurga, orang yang dijadikan kekasih oleh Allah, ni kan ada sedih bahagia kan. Tapi hana Rasul selalu mutawasilul ahdan. Karena sedihnya tanda orang geperhati oleh Allah. Dia selalu mutawasilul ahdan, sambung-sambung kesedihan Rasul. Daimul fikar, selebih tabi-tabi Rasul dalam keadaan berfikir tentang kiban itu atau kalimah mati. Berfikir tentang Allah, berfikir lima ba'dal maut, kan berfikir untuk kehidupan kemewahan dunia. Wakilakan kilam al-hazan idza fukida minal kalbi kharaba. Kesedihan apabila dihilangkan, ditiadakan dalam hati, kharaba, hati tersebut telah hancur. Kharab yang punah, hancur. Hati danya mihanali perasaan sedih, nyan hati hancur ka kharab. Wa man lam yazuk tu'mal hazan lam yazuk lazzatal ibadah. Orang yang tidak merasakan perasaan sedih, niscaya tidak merasakan kelazatan dalam beribadat. Karena kelazatan dalam beribadat karena adanya kesedihan, apalagi hilang kesempatan beramal. Menyo saat hilang kesempatan beramal, tanya biasa-biasa mentang hana terasa sedih, sama dengan tanya kalau merumpuk kelazatan beribadat. Sebab baru merasa sedih, urang kadepat mangat. Menyo hana kadepat mangat, paling nak rasa sedih. Lagi tanya kacandu kupi. Bantruk gede, lehek dapat siap dempu-dempu dan ajak kupi, bantruk gede berakah? Kaitup gede kabeh i dengku. Gah pi kabeh anak budak beli. Mesti sedih puan. Dia baca menurut kadar menurut dumna ketergantungan dengan kupi. Menurutnya kadar sedih. Kami anak mi mesti baca aja, anak galak kupi, galak bumbun. Anak lek kupi kau pula ngompor. Anak mesti ngak tapu pi minta yang bitan. Tapi aja hana merasa sedih. Yang merasa sedih yang urang yang tepat mangat. Pada saat hana merumpuk sedih kerana kau tepat mangat. Yang hana tepat mangat yang hana sedih. Maka berkaitan urang yang haitim sedih sama dengan kalau tepat mangat ibadat. Faidan, maka ketika itu al-hadnul ladzi yajiduhu al-'abdu min nafsihi illam yab'ashu 'ala nuhud wal inkimash wal ijtihad. Fadzalika min alamatil iqtirar wa laisa bi maqami salikinal abrar. Maka ketika itu bermula kesedihan yang didapati akan kesedihan oleh hamba daripada dirinya jika tidak mendorong oleh kesedihan akan hamba tersebut di atas bergerak wal inkimash dan buru-buru menyegera wal ijtihad dan bersungguh-sungguh, maka demikian kesedihan itu termasuk indikator hamba tersebut telah tertipu syaitan. Walaysa bimaqami salikinal abrar, dan bukan kesedihan yang seperti itu pada posisi orang-orang suluk yang baik. Lupa kan? Berapa kurang 5? Gimana? Kena watet? Tipnya? Gimana? Bah? Apa? Oh. Mahang gajiknya lah kat pula pan. Baik tapi telap ya. Jaga napu. Kayaknya wallahualam, mudah-mudahan pu yang akan disampaikan oleh Ibnu Abbad dan oleh Ibnu Athaillah lelaki Allah beri taufik sama-sama katanya mampu menjalankan pu yang akan disampaikan. Amin ya rabbal alamin.